Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini kita sudah masuk dalam materi kita yang pertemuan yang kelima. Di sini kita akan membahas bagaimana cara menyelesaikan persamaan diferensial linear homogen tingkat n dengan koefisien konstan. Maksud koefisien konstan di sini apa? Maksudnya di sini adalah koefisien yang ada di depan sini nih. Yang di depan dari sini nih. Berarti P0, P1, P2, bla 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 itu dengan syarat P0-nya tidak sama dengan 0, kemudian P1 sampai N-nya itu adalah konstan. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya gitu ya? Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan ini gitu, untuk menyelesaikan PD linear homogen tingkat N dengan koefisien konstan ini ada kemungkinan 4 cara penyelesaiannya. Sebenarnya ini materinya sama dengan materi kita pada pertemuan yang keempat gitu ya. Bagaimana cara menyelesaikan PD linear orde 2 gitu ya, orde 2. Di sini sama sebenarnya. Kita nanti ada kemungkinan penyelesaiannya itu ada akar-akarnya real dan berlainan, akar-akar real yang sama, akar kompleks yang berlainan, dan akar kompleks yang sama. Baik, kita coba bahas yang pertama, akar-akar real dan berlainan. Akar-akar Fm sama dengan 0, real dan berlainan. Misal, kalau semisalnya nanti kita punya bentuknya gitu ya, bentuk akar-akarnya itu M1, M2, M3 dan sampai Mn-nya itu dia tidak sama berlainan gitu dan dia real, nanti penyelesaiannya itu solusi umumnya itu kurang lebih seperti ini. Solusi umumnya seperti ini. Dengan C1, C2 dan N itu adalah konstanta sembarang. Contoh yang pertama, di sini kita ada PD linear homogen tingkat n. N-nya di sini adalah tingkat 3 gitu ya. Di sini tingkat 3 yang paling tinggi. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, di sini saya akan memperkenalkan istilah gitu ya. Di sini saya akan memperkenalkan istilah yang namanya operator D. Maksud dari operator D di situ adalah misal kita punya D per dx itu sama dengan D. Nah, D ini disebut dengan operator D. Jadi kalau misalnya kita punya dy per dx, berarti nanti kalau kita tulis dalam bentuk operator D-nya itu adalah D dikalikan dengan y. Pun sama, misal D kuadrat y per dx kuadrat, berarti nanti bentuk operator D-nya itu adalah dy kuadrat. Nah, ini operator D ini nanti akan mempermudah kita dalam mencari persamaan karakteristiknya atau mencari akar-akar realnya nanti. Sama sih sebenarnya, cuma penulisannya aja yang beda dari pertemuan kita yang sebelumnya. Nah, berarti bentuk ini saya ubah dalam bentuk operator D gitu ya. Saya ubah dalam bentuk fungsi operator D menjadi seperti ini. Sampai sini saya harap gak bingung. Berarti yang ini kalau kita ubah operator D dalam bentuk berarti D pangkat 3. Kemudian yang ini saya ubah operator D berarti nanti dapatnya 4D kuadrat. Yang ini menjadi D doang. Kemudian yang ini tidak ada gitu ya. Di sini tulis 6 doang. Nah, berarti kita sudah punya fungsi untuk operator D-nya, tinggal kita cari persamaan karakteristiknya. Cara mencari persamaan karakteristiknya tinggal kita ubah aja. Kita ubah D dengan M gitu ya. Kita ubah D dengan M dan disamakan dengan 0. Seperti ini. Nah, dari sini kita sudah bisa mencari nilai M-nya. Berarti kan di sini ada kemungkinan M1, M2 dan M3. Bisa dengan mencarinya dengan cari faktor gitu ya, faktorisasi, atau kalian bisa mencarinya dengan metode Horner. Nah, di sini kita karena bentuknya masih sederhana, kita faktorkan saja gitu ya. Kita faktorkan saja sehingga nanti kalian dapat M1 plus kita dapat nilai M1-nya itu min 1, M2-nya 2 dan M3-nya adalah 3. Di sini kita lihat teman-teman, di sini adalah akar-akarnya ada real dan berlainan. Berarti solusi umumnya itu adalah kita dengan menggunakan persamaan yang ini tadi, nih yang di sini. Kita menggunakan persamaan Y sama dengan C1 E pangkat M1 bla bla bla. Berarti tinggal kita masukkan saja gitu ya, kita dapat solusi umumnya seperti ini. C1 E pangkat M1 gitu ya. M2 kemudian yang M3. Ini untuk contoh yang pertama. Contoh berikutnya, misal kita punya yang sedikit lebih tinggi tingkatnya. Kalau tadi kan cuma tingkat 3. Di sini berarti tingkatnya adalah tingkat 5. N-nya tingkat 5. Berarti ini diubah ke operator D dulu.
semuanya gitu ya, semuanya diubah ke operator D, kemudian kita cari persamaan karakteristiknya dengan cara diubah D-nya diganti dengan M semuanya gitu ya, disama dengan 0. Nah, kemudian kalian mencari nilainya, nilai M1 sampai dengan M5-nya. Gimana caranya? Bisa dengan menggunakan faktorisasi seperti tadi yang contoh 1, atau kalian harus kenal dengan istilah namanya mencari akar-akarnya itu dengan metode Horner. Jadi teman-teman di sini lihat untuk realnya gitu ya, untuk bagaimana sih cara menyelesaikan dengan metode Horner, silakan teman-teman pelajari sendiri metode Horner itu seperti apa. Di sini akan saya bahas sekilas saja caranya. Di sini nanti kita tinggal ambil koefisien yang di depannya saja. 1, yang ini koefisien di depannya adalah 1, min 3, min 5, 15, 4 sama min 12. Nah, nanti ini kita bawa gitu ya, kita bawa ke sini nih, ini gitu ya. Nah, kemudian kita buat garis gitu ya, kita buat garis sini dan garis di sini gitu ya. Nanti kalian silakan diterka gitu ya, diterka akar-akarnya yang memungkinkan yang mana. Misal di sini saya menebak akar-akarnya di sini adalah 1 gitu ya. Di sini saya menebak akar-akar yang pertamanya itu 1 di sini. Berarti nanti cara menyelesaikannya adalah berarti nanti ini operasinya min. Berarti ini 1 diturunkan ke bawah gitu ya, menjadi 1 dikalikan dengan 1 gitu ya, 1 dikalikan dengan 1 hasilnya 1 gitu ya. Nah, 1 ini berarti nanti 3 dikurangkan dengan 1 ini hasilnya adalah berapa? Kurang atau tambah ya? Saya lupa. Oh ya, sorry, tambah. Di sini prosesnya tambah. Berarti nanti min 3 ditambah 1 hasilnya adalah min 2. Nah, kemudian min 2 ini kalian kalikan lagi dengan 1. Hasilnya adalah taruh di sini min 2. Kemudian kalian jumlahkan min 5 dijumlahkan dengan min 2 hasilnya min 7. Min 7 lagi-lagi gitu ya. Min 7 ini lagi-lagi kalian kalikan dengan 1 ini, hasilnya kalian taruh di sini. Kemudian kalian jumlahkan dapatnya 8 gitu ya. 8 ini lagi-lagi kalian kalikan dengan 1 gitu ya. Kalian taruh di sini, kemudian kalian jumlahkan 12 gitu ya. Kemudian 12 ini kalian kalikan lagi dengan 1, hasilnya 12, kalian jumlahkan hasilnya 0. Nah, berarti kalau di sininya udah 0 gitu ya. Berarti ini benar akar-akarnya. Akar-akarnya gitu yang pertama adalah 1. Berarti M1-nya adalah 1, M1-nya adalah 1. Berarti kita mencari M yang lainnya, ada 4 lagi. Sama, kalian misalkan lagi gitu ya. Kalian coba dengan min 1 di sini. Setelah kalian turunkan 1-nya ke bawah, kalian kalikan gitu, dapatnya min 1, terus kalian jumlahkan, nanti dapat min 3 gitu ya. Min 3 ini nanti kalian kalikan dengan min 1 yang di sini, dapatnya 3. Kalian jumlahkan gitu, dapat min 4. Kemudian min 4-nya ini kalian kalikan lagi, kita taruh di sini hasilnya gitu ya. Bla 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 dan seterusnya sehingga nanti di belakangnya 0. Oh, berarti ini adalah akar-akarnya. Ini juga akar-akarnya gitu ya. Sama halnya gitu sampai ke bawah gitu ya, sampai ke bawah. Kalian silakan terka akar-akarnya, sekalian tebak-tebak akar-akarnya. Kalian bisa mencoba 1, kalian bisa nyoba 2, kalian bisa min 1 gitu ya. Kalau misalnya di bawah di belakangnya tidak habis, tidak 0, berarti itu bukan akar-akarnya. Kalian harus mencari yang lain. Sehingga nanti kalian dapat gitu ya, untuk contoh yang ini akar-akarnya seperti ini. Nah, di sini bisa dilihat akar-akarnya ini adalah akar-akar real dan berlainan semuanya gitu ya. Akar-akar real dan berlainan semuanya. Sehingga kita tinggal menarik solusi umumnya gitu ya, kita mengambil solusi umumnya yang tadi, berarti dapat Y sama dengan C1 E pangkat taruh sini gitu ya. Ini taruh sini gitu ya. Ini taruh sini, ini taruh sini, ini taruh sini. Ini adalah solusi umumnya. Lagi-lagi saya ulangi gitu ya. Metode Horner silakan kalian cara detail mencarinya silakan kalian cari sendiri gimana cara penyelesaiannya gitu. Sebenarnya metode Horner itu gimana gitu ya. Sini saya menjelaskan sekilas. Kemudian yang kedua, akar-akarnya itu real dan yang sama. Kalau misalnya ada akar-akarnya yang sama gitu, gimana solusi umumnya? Solusi umumnya kurang lebih seperti ini. Contoh gitu ya, contoh kita punya PD linear tingkat 4 di sini, tingkat 4. Nah, ini udah dalam bentuk operator, berarti tinggal kita ubah dalam bentuk karakteristiknya. Ini tinggal kita ganti M semuanya, disama dengan 0. Kemudian tinggal kita cari akar-akarnya gitu ya. Tinggal kita cari akar-akarnya. Akar-akarnya nanti kalian dapat itu adalah
M1-nya 1, M2 dan M4 sampai M4-nya itu 2. Berarti di sini ada akar yang real berlainan gitu ya. Ada yang sama. Ini yang lain, ini yang sama gitu ya. Berarti penyelesaiannya gitu ya, solusi umumnya itu adalah yang berlainan itu kalian kan bisa buat Y sama dengan C1E pangkat M1X plus gitu ya. C2 plus bla 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 E pangkat MX. Nah, gitu kan. Karena di sini lain gitu, saya bikinnya yang ini. Nih, coba saya balik lagi ke awal. Ini itu adalah untuk yang sama. Ini itu adalah untuk yang akar-akarnya sama, sedangkan yang ini gitu ya, sedangkan yang ini adalah untuk akar-akar yang berlainan. Ini adalah akar-akar yang berlainan. Nah, kalau teman-teman lihat di sini gitu ya, berarti kan yang ini itu akar-akar yang lainnya ini gitu ya. Kemudian akar-akar yang samanya yang ini. Ini adalah solusi umumnya, tinggal kalian template masukin ke rumusnya saja. Nah, lagi-lagi di sini saya sudah kasih contoh penjabaran bagaimana cara mencari akar-akarnya dengan metode Horner. Jadi teman-teman silakan pelajari sendiri metode Horner itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, akar-akarnya kompleks dan berlainan. Nah, akar-akar kompleks di sini berarti dia melibatkan ada imajinernya gitu ya. Berarti di sini misal kita punya akar-akarnya ini dan ini. Nah, nanti bentuk umum penyelesaiannya itu adalah seperti ini. Contoh, misal kita punya PD linear tingkat 3 gitu ya. Ini berarti karakteristiknya adalah seperti ini. Tinggal ininya diganti M, diganti M, diganti M sama dengan 0. Kemudian kita cari akar-akarnya gitu ya. Kita cari akar-akarnya. Setelah kita cari akar-akarnya gitu ya. Ini setelah kita faktorkan kita dapat akar-akarnya, yaitu ada -1 sama yang kompleks. Nah, berarti kan di sini ada yang akar-akar real dan akar-akar yang kompleks. Nah, untuk yang akarnya real ini berarti tinggal kita masukkan saja gitu ya. Tinggal kita masukkan saja C1E pangkat M1X. M1-nya kita masukkan yang ini gitu ya. Itu untuk yang real. Sementara untuk yang kompleks, untuk kompleks gitu ya, untuk kompleks yang sama gitu ya. Ini kompleks yang sama, kompleks yang berlainan. Berarti kan kita tinggal menggunakan solusi umum yang ini, Y sama dengan C1 cos BX bla 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 gitu ya. Berarti tinggal kita masukin gitu ya. Berarti kan ini adalah akar-akar kompleks yang berlainan. Karena C1-nya udah dipakai gitu, berarti kan ini C2 cos 2X. 2X-nya ini dapat dari mana? Dari sini angka 2 yang ini. Masuk sini plus cos 3 sin 2x, 2-nya dari sini, E pangkat 0x, 0-nya dapat dari mana? Kenapa 0 gitu ya? Kan tadi di awal di sini kan ada nilai A plus IB gitu ya. B-nya itu untuk taruh di sini gitu ya, A-nya ini untuk taruh yang di atas ini. Nah, berarti karena solusi ke akar-akar kita tadi di sininya itu adalah bisa saya tulis 0 plus minus 2i, berarti kan A-nya itu 0. Berarti E pangkat 0 berarti kan 1. Sehingga saya dapat nulisnya ulang gitu ya. Solusi umumnya seperti ini. Itu untuk yang akar-akar kompleks yang berlainan. Kalau misalnya dia akar kompleks sama gitu ya. Kalau akar kompleksnya sama, seperti apa solusi umumnya? Solusi umumnya seperti ini. Ini misal kita punya 1, 2, 3, 4 gitu ya. Sama gitu ya. Ada 4 kan, berarti 1, 2, 3, 4 gitu ya. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti sekarang coba kita masuk ke contoh saja. Misal kita punya soalnya seperti ini, udah bentuk D operator. Tinggal kita masuk ke persamaan karakteristiknya, diubah ke M. Kemudian kita cari akar-akarnya gitu ya. Kita cari akar-akarnya, kita faktorkan seperti ini. Nanti kita dapat akar-akarnya itu adalah bentuknya seperti ini. Gitu ya. Yang sama berarti kan M1-nya itu adalah 2i, M2-nya itu adalah 2i, M3-nya itu adalah minus 2i, M4-nya adalah minus 2i. Berarti kan ini akarnya sama, ini akarnya sama. Dan yang kedua ini berlainan. Berarti kan nanti ada dua faktor kan. Nah, berarti karena di sini akarnya sama gitu ya, ini akar-akarnya sama gitu kan. Langsung aja kita masukin ke solusi umumnya tadi. Berarti C1
plus C2X dikali dengan cos AX, cos yang di depan sini 2. Terus C3 plus C4X sin 2X sama lagi sini 2. Dikalikan dengan E pangkat 0X. 0-nya dapat dari mana? Nilai dari sininya, di depannya kan 0. Sininya kan 0. 0 plus minus 2i gitu ya. Sininya 0. Berarti nanti kita dapat solusi umumnya itu kurang lebih seperti ini. Inti dari materi yang ini adalah sama dengan pertemuan yang kedua. Ada akar-akar real yang sama, akar-akar real yang berlainan gitu ya. Terus ada akar-akar kompleks yang sama dan akar-akar kompleks yang berlainan. Nah, ini adalah latihan yang ke-9. Ada 5 buah. Silakan teman-teman kerjakan. Apakah ini real sama gitu ya? Apakah ini real berlainan dan sebagainya? Silakan teman-teman kerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Saya akhiri untuk pertemuan kita yang kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.